Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saya Nurul Uyun dengan NIM 90 512 1016 jurusan Perbankan Syariah UN Alauddin Makassar. Nah, di sini kita akan bahas tentang mengenal pasar uang syariah. Nah, pasar uang syariah adalah pasar keuangan yang didasarkan pada prinsip syariah yang melarang riba dan transaksi yang tidak jelas resikonya. Pasar ini menawarkan instrumen keuangan syariah yang sesuai dengan hukum Islam. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas tentang perbedaan pasar uang dan pasar modal. Nah, pasar uang adalah pasar untuk instrumen keuangan jangka pendek seperti deposito, sertifikat deposito, dan obligasi. Nah, transaksi di pasar uang melibatkan bank dan lembaga keuangan lainnya. Nah, sedangkan pasar modal adalah pasar untuk instrumen keuangan jangka panjang seperti saham dan obligasi jangka panjang. Transaksi di pasar modal melibatkan investor, retail, dan institusional. Nah, selanjutnya nih tentang fungsi dan tujuan pasar uang. Nah, pertama itu memobilisasi dana. Pasar uang berfungsi sebagai tempat untuk memobilisasi dana jangka pendek dari investor untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka pendek dari peminjam. Nah, menjaga likuiditas. Pasar uang membantu menjaga likuiditas dalam perekonomian dengan menyediakan dana jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Nah, yang ketiga itu menentukan harga. Nah, pasar uang menentukan harga instrumen keuangan jangka pendek berdasarkan permintaan dan penawaran sehingga mencerminkan kondisi pasar sebenarnya. Nah, yang keempat itu mengurangi resiko. Nah, pasar uang membantu mengurangi resiko kredit dan menyediakan instrumen keuangan yang berkualitas tinggi kepada investor dan risiko rendah. Nah, selanjutnya itu instrumen pasar uang syariah dan inkonvensional di Indonesia. Nah, pasar uang konvensional. Nah, kalau dalam konvensional ini, Bank Indonesia mengeluarkan instrumen pasar uang konvensional seperti SBI, Surat Berharga Indonesia, dan SPN, Surat Perbendaharaan Negara. Nah, kalau pasar uang syariah itu mengeluarkan BAKTI, yaitu Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, mengeluarkan instrumen pasar uang syariah seperti sukuk jangka pendek dan murabahah. Selanjutnya pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Nah, yang pertama itu wakalah bil istismar. Nah, suatu bank memberikan dana kepada bank lain untuk diinvestasikan dengan adanya perjanjian pembagian hasil pada akhir periode investasi. Nah, yang kedua itu murabahah. Nah, murabahah ini proses pembelian barang oleh satu bank dan dijual kembali kepada bank lain dengan tambahan margin keuntungan sebelum jatuh tempo. Nah, yang ketiga itu musyarakah. Nah, musyarakah ini penyediaan dana oleh dua bank atau lebih untuk mendanai bisnis yang dijalankan secara bersama dengan adanya pembagian keuntungan dan resiko. Selanjutnya itu pasar valuta asing. Nah, dalam pasar valuta asing adalah pasar di mana mata uang yang berbeda diperjualbelikan. Nah, pasar ini diikuti oleh banyak pihak, termasuk perusahaan, multinasional, pemerintah, dan trader individu. Nah, kalau sedangkan pasar valuta asing di Indonesia ini apa? Nah, Bank Indonesia mengelola pasar valuta asing di Indonesia dan mempertahankan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing untuk Nah, selanjutnya ini terakhir itu kesimpulan dan rekomendasi. Nah, kesimpulan, pasar uang syariah di Indonesia merupakan bagian dari pasar keuangan yang semakin berkembang. Instrumen pasar uang syariah seperti sukuk serta pasar uang antar bank syariah merupakan alternatif investasi yang menarik dengan risiko yang lebih rendah. Nah, sarannya, investor dapat memilih investasi di pasar uang sesuai kebutuhan. Dalam memilih instrumen syariah atau konvensional, sebaiknya perhatikan pasarnya, ulasan nasabah, dan kredibilitas lembaga pengelolanya. Nah, mungkin cukup sekian. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Nurul Uyun mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.